Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila dari Sistem Informasi R3. Ingin menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Additive Reasoning sebagai bukti ujian tengah semester. Pertama-tama, sistem penunjang keputusan adalah secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus, DSS didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberi informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. Nah, pada kali ini sistem pendukung keputusan itu kita menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode SAW sering juga dikenal istilah dengan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut menurut Fishburne 1967 dan McCrimmon 1968. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau bisa disebut dengan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW mengenal dua atribut, yaitu atribut kriteria keuntungan atau benefit dan atribut kriteria biaya atau cost. Perbedaan dari kedua atribut ini adalah ketika memilih kriteria yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Metode SAW ini merupakan metode yang banyak digunakan untuk menghadapi situasi multiple attribute decision making atau biasa disebut MADM. MADM merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Lanjut. Nah, di sini adalah rumus perhitungannya. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Diberikan persamaan sebagai berikut. RH dalam kurung X each max X IJ jika J atribut keuntungan atau benefit. Kemudian min X I pangkat IJ dibagi dengan X IJ jika J atribut biaya atau cost, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. Dengan contoh I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif V diberikan rumus sebagai berikut. V sigma N dikali W dikali J dikali R dikali I dikali J. J sama dengan 1. Nilai V yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Kemudian kita masuk ke flowchart metode SAW. Dari metode ini, flowchartnya kita mulai kemudian menginput data dari tiap kriteria pada tiap alternatif. Kemudian kita input juga data bobot kriteria yang kita inginkan. Kemudian setelah menginput data dari tiap kriteria pada tiap alternatif, masuk ke proses membuat matriks keputusan. Kemudian diproses lagi, dinormalisasi matriks keputusannya. Kemudian masuk ke kalikan matriks keputusan dengan bobot kriteria yang sudah diproses dengan perbaikan bobot kriteria. Kemudian masuk ke proses preferensi tiap alternatif, kemudian selesai atau ditemukan keputusan yang sekiranya itu lebih baik. Nah, kemudian kita lanjut di langkah penyelesaian metode SAW. Yang pertama, menentukan bobot kriteria. Banyaknya bobot tergantung banyaknya kriteria. Maksimal jumlah bobot adalah 100. Contoh, kode kriteria K1 dengan nama kriteria 1
atribut kriteria yaitu benefit. Kemudian masuk ke bobot kriteria dengan jumlah 25 dan seterusnya. Kemudian setelah itu membentuk matriks dari tabel alternatif dan tabel kriteria. Contoh, untuk alternatif 1 masuk ke kriteria 1 dengan data 7 juta. Dengan kriteria 2 25, data kriteria 3 0, data kriteria 4 4. Kemudian alternatif 2 dengan data kriteria 1 5.500.000. Kemudian data kriteria 2 18, kriteria 3-nya 1.100.000 dengan kemudian data kriteria 4 yaitu 2. Kemudian merubah kriteria pada matriks dan menjadi berupa nilai angka. Kemudian menghitung normalisasi matriks di atas. Rumus normalisasi, jika atribut kriteria benefit, maka nilai normalisasi sama dengan nilai atribut di kriteria dibagi nilai maks kriteria dikali nilai atribut di kriteria. Kemudian jika atribut kriteria cost, maka nilai normalisasi sama dengan nilai minimal kriteria dikali nilai atribut di kriteria dibagi dengan nilai atribut di kriteria. Kemudian lalu hitung nilai akhir tiap alternatif. Rumusnya adalah nilai bobot kriteria dikali nilai normalisasi ditambah nilai bobot kriteria 2 dikali nilai normalisasi ditambah nilai bobot kriteria 3 dikali nilai normalisasi ditambah nilai bobot kriteria 4 dikali nilai normalisasi. Jadi di sini nilai bobot kriterianya tergantung dengan apa yang kita tentukan. Nah, di sini saya ada contoh kasus sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Kasus yang akan saya bahas yaitu penelitian ini dilakukan pada organisasi XYZ, di mana ada 4 calon yang akan dipilih sebagai pimpinan dengan nama Aan, Andi, Fiandri, dan Wendy, di mana nilai-nilai masing-masing calon tersebut adalah untuk pengetahuan atau wawasan kepemimpinan, tes praktek kepemimpinan, tes kepribadian, tes inovasi, tes kedisiplinan dan kerjasama diringkas dalam tabel sebagai berikut. Bisa dilihat di sini tabelnya. Ini adalah rekapitulasi perolehan nilai masing-masing kandidat. Setelah sudah ada data alternatif dan kriterianya, kemudian adapun besarnya poin untuk penilaian digunakan bobot untuk masing-masing hasil tes tersebut dengan rincian sebagai berikut. Untuk tes pengetahuan wawasan 25%, untuk tes praktek kepemimpinan 25%, untuk tes kepribadian 25%, untuk tes inovasi 15%, dan untuk tes kedisiplinan dan kerjasama 10%. Luaran yang dicapai. Jadi, organisasi akan memilih seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai pimpinan. Ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu di sini C1 itu adalah alternatif ya. Untuk C1 tes pengetahuan wawasan. Yang kedua C2 sama dengan praktek kepemimpinan. C3 tes kepribadian, C4 tes inovasi, C5 tes kedisiplinan dan kerjasama. Untuk pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 sama dengan 25%, C2 25%, C3 25%, dan C4 sama dengan 15%, dan yang terakhir C5 sama dengan 10%. Ada 4 orang karyawan yang menjadi kandidat alternatif untuk dipromosikan sebagai pimpinan, yaitu A1 sama dengan Aan, A2 sama dengan Andi, A3 sama dengan Fiandri, dan A4 sama dengan Wendy. Maaf, ini tadi saya ralat C1 itu adalah kriteria dan alternatif itu adalah orang yang akan ditentukan
setelah melewati sistem yang sudah kita buat. Nah, ini adalah contoh perhitungan dengan rumus metode SAW yang sudah saya terangkan pertama. Saya ambil contoh di R21. 50 dibagi nilai maksimal 70, 50, 70, 50, 85, 82. Sama dengan 50 dibagi 85 sama dengan 0,59 dan seterusnya sampai R44. Lanjutan. Nah, setelah perhitungan tadi didapat rekapitulasi hasil matriks perhitungan. Alternatif pertama Andi, Aan, Fiandri, Wendy dengan kriteria sebagai berikut. Nilai C1 untuk Andi nilai C1-nya 0,82, C2-nya 0,67, C3-nya 0,98, C4-nya 0,71 dan C5 0,88 dan seterusnya. Setelah dapat nilai rekapitulasi hasil matriks perhitungan, didapat proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambilan keputusan, yaitu W sama dengan 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 15 ditambah 10. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Semuanya dijumlah ya, dari kriteria yang sudah didapat. Ini maksud dari V1 adalah nilainya si V1 itu Andi. Lalu 0,25 dikali nilai C1-nya Andi. Maka didapat seterusnya sampai C5. Nah, kesimpulan dan hasil, karena nilai terbesar ada pada V4 dengan jumlah 0,93, maka yang akan terpilih sebagai pemimpin adalah Wendy. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pembuatan sistem pendukung keputusan untuk melakukan perhitungan sebagai penyeleksi data dengan hasil perankingan. Sistem yang telah dibuat mengacu pada rumusan masalah yang ada, yaitu sistem dapat menyeleksi data sesuai ketentuan dengan melakukan perhitungan berdasarkan metode SAW, Simple Additive Reckoning. Saran. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, pimpinan organisasi dapat ditentukan dengan efisien dan efektif tanpa ada intervensi baik secara subjektif maupun dengan cara lain. Semoga ada kelanjutan dari penelitian ini untuk pembuatan program aplikasi pemilihan pimpinan dengan sistem pendukung keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.